Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudaraku, renungan kita pada hari ini Minggu 19 Desember 2021 dengan judul Diangkat agar bersama dengan Kristus selamanya. Ayatnya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yesus akan datang, tetapi bukan seperti pada waktu kedatangannya yang pertama. Seorang bayi di Bethlehem, bukan seperti jika dia berkendara menuju Yerusalem ketika murid-murid memuji Allah dengan suara yang nyaring dan berseru Hosana, melainkan dalam kemuliaan Bapa dan dengan segenap malaikat suci mendampingi dia dalam perjalanannya ke bumi. Segenap surga akan dikosongkan dari para malaikat. Orang-orang saleh yang menanti-nantikan akan memandang dia, menatap ke langit. Sama seperti orang Galilea itu ketika dia naik dari Bukit Zaitun. Pada waktu itu hanyalah orang-orang suci, orang-orang yang telah menurut sepenuhnya sang teladan yang lemah lembut itu yang akan berseru dengan sukacita besar ketika mereka memandang dia. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Maka mereka pun akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, yang membangkitkan orang saleh yang tertidur itu dan memanggil mereka keluar dari debu tempat tidurnya, berpakaian keadaan bakai yang mulia sambil bersorak kemenangan atas maut dan kubur. Orang-orang saleh yang diubahkan itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tidak akan pernah lagi dipisahkan dari tujuan kasih mereka. Kepada pengikut-pengikutnya yang setia, Kristus telah menjadi pendamping setiap hari dan seorang sahabat. Mereka telah hidup dalam hubungan yang erat, dalam perhubungan yang senantiasa dengan Allah. Ke atas mereka itu telah bangkit kemuliaan Tuhan. Pada mereka itu terang pengetahuan kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus telah direfleksikan. Sekarang mereka bersukacita dalam sinar yang tak dikelamkan dari cahaya cerah kemuliaan Raja itu dengan keagungannya. Mereka sudah bersedia untuk pertemuan di surga karena mereka telah memiliki surga di dalam hatinya. Dengan sukacita besar karena penebusannya yang segera, mereka pergi keluar untuk bertemu mempelai pria itu sambil berseru, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Saudaraku, menjadi poin-poin penting bagi kita lewat perenungan pada hari ini bahwa semua umat-umat Tuhan yang benar akan dibangkitkan, akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di awal-awal. Sementara umat-umat Tuhan akan menantikan kedatangannya, dan pada saat itu maka orang-orang yang saleh yang sudah setia untuk tetap menantikan kedatangan Tuhan, maka mereka akan menyaksikan satu kemuliaan yang luar biasa. Dengan sekejap mata Allah akan mengubahkan mereka dalam bentuk yang baka, dalam jubah kemuliaan. Dan termasuk juga bagi orang-orang yang sudah mati dalam kebenaran Tuhan akan dibangkitkan, dan mereka juga akan diubahkan di dalam bentuk yang baka. Semoga kita dapat bersedia di dalam menantikan Tuhan dan tetap mempertahankan iman kita untuk setia kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat mengenal Tuhan yang Maha Pemurah. Tuntunlah kami ya Bapa, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu juga yang dapat menyatakan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami akan semakin sempurna dalam kehidupan dan karakter, tetapi dengan penuh kerendahan hati untuk dapat menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Tuhan, hari ini kami memohonkan belas kasihan-Mu menjadi bahagian kami dalam mengiringi akan hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya kesehatan Tuhan akan berikan,
berkat-berkat di dalam segenap pekerjaan yang dilakukan umat-umat-Mu menjadi saluran nafkah dan menjadi berkat yang berkelimpahan bagi umat-umat-Mu. Dan biarlah kiranya di dalam semua berkat-berkat itu pun, maka kami selalu bersyukur dan semakin setia di dalam memuji dan memuliakan Engkau saja. Hari ini kami berdoa biarlah kiranya Engkau juga memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan, supaya Engkau dapat pakai dan gunakan untuk menjadi saksi-saksi kebenaran di akhir zaman ini, membawakan kebenaran ini kepada orang-orang yang akan merindukan keselamatan. Juga kami berdoa ya Tuhan, oleh karena suasana pandemi, meskipun sekarang ini semakin mereda, tetapi kami melihat masih ada perkembangan-perkembangan yang menjadi kekhawatiran bagi anak-anak-Mu, bagi umat-umat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan akan melindungi kami ya Bapa, sehingga kami akan sehat dan mampu untuk bisa melayani Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bagi saudara kami yang terbaring oleh karena sakit, dalam semua penyakit apapun kami percaya, Tuhanlah dokter di atas segala dokter yang akan memberikan penyembuhan dan pemulihan yang datangnya dari surga. Bapa yang berulang tahun pada hari ini, kiranya Tuhan akan memberkati, memberikan kiranya berkat sukacita, serta umur yang panjang, dan tentunya biarlah iman selalu akan dikuatkan untuk semakin sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Semoga ini menjadi berkat bagi kami juga semua, bagi umat-umat Tuhan dimanapun kami berada. Mengampuni dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.